Jadi bertanya kepada orang yang sudah meninggal nanti di alam kuburnya. Bertanya. Ini tugasnya malaikat munkar dan nakir. Tapi banyak dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan keistimewaan yang tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir ini. Banyak sekali. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Karena jangankan ditanya, bertemu saja udah ngeri itu. Disebutkan di dalam kitab Nurul Zalam itu, malaikat munkar dan nakir ini badannya besar sekali seperti raksasa. Kemudian dia punya rambut itu gimbal. Ya. Matanya itu melotot, giginya bertaring. Kemudian dia itu bernapas seperti angin topan. Pernah diceritakan di tempat kita ini dulu, lama dah. Ada orang tukang gali kubur. Jadi dia bergurau, jenazah belum datang. Coba lo, macam mana rasa terbaring dalam tanah nih katanya. Dia coba baring gitu, baring. Tutuplah di atas dengan papan kata dia. Tutuplah. Begitu dia buka mata, ternyata papannya itu jauh, seperti dia ngelihat matahari itu. Loh, kok jauh betul lubang ini? Wah, dia udah mulai ketakutan dah. Tak berapa lama dia dengar ada suara jalan, dung, dung, dung. Jalan orang berjalan seperti raksasa. Pingsan dia dengar itu. Begitu jenazah dekat nak datang, dibuka papan tuh, disuruh naik wak. Pingsan orang tua ni. Diangkat naik, makanya nak gurau. Semenjak itu dia pun mulai jadi istiqomah. Ya, rajin dia ibadah. Kalau tak suka nak gurau, padahal dah tua dah. Subhanallah. Ini penting ini. Berbuat. Juga pernah diceritakan, dulu ada seorang pedagang tukang jual serabi pakai gula merah tu kan. Setiap gosong sedikit ditepikan sama dia, tak ada dijual. Yang mulus, yang bersih putih, tak. Tukang jual serabi. Siapa yang beli serabi, ini yang ada harganya. Siapa yang mau gratis? Ini, tapi gosong kata dia. Adalah hitam sedikit gitu kan. Gosong. Ini sedekah gratis. Dia seperti itu sampai dia meninggal, penjual serabi ini. Sampai dia meninggal, dia bersedekah serabi. Subhanallah, ketika dia meninggal, tetangganya itu mimpi ketemu dia, bertanya, Tuhan, macam mana gak ketika ketemu dengan malaikat munkar dan nakir? Kata dia, sampai hari ini aku tak ketemu dengan malaikat itu. Kok bisa? Karena setiap orang yang meninggal pasti ketemu dengan malaikat munkar dan nakir. Iya. Itulah katanya, setiap ada seperti orang yang akan datang ke aku katanya, ada benda bulat tu menghalangi katanya, tak sampai dia. Itu ada serabi itu. Jadi tak sampai. Ya. Jadi kata para ulama, memang sedekah itu luar biasa fadilahnya di alam kubur. Coba lihat ayat yang Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas salihin. Wahai Tuhanku, andaikan engkau tunda sesaat saja ajalku, aku akan bersedekah. Tuh. Lafadznya sedekah. Kata para ahli tafsir, kenapa lafadznya sedekah, tak ada sembahyang? Ternyata sedekah itu begitu luar biasa balasannya. Ya, apalagi sembahyang ya. Sedekah ini begitu luar biasa balasannya, begitu tampak di alam kubur itu. Langsung dilihatkan. Ini dia. Makanya kata para ulama, umat Nabi Muhammad ini banyak yang lepas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Selama dia istiqomah dengan imannya, amalnya, ibadahnya, insya Allah Allah selamatkan. Mudah-mudahan kita termasuk Allah mudahkan, insya Allah. Ya. Kemudian ada malaikat raqibun atid, alladzani yaktubani alhasanat wassayiat, yang tugasnya mencatat kebaikan dan keburukan. Ya.
Jadi dicatat. Jadi apapun yang dilakukan tercatat semua. Ya. Kebaikan-kebaikan tercatat. Kecuali keburukan. Ketika dia melakukan burukan, dia beristighfar, maka tidak dicatat. Ya. Andai kata sudah tercatat, maka dihapus. Istighfar, taubat, itu dia. Itu kelebihannya istighfar dan taubat. Makanya kita dianjurkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nah, dianjurkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bahkan dianjurkan baca lafaz ini 3 kali sebelum tidur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, bacalah 3 kali sebelum tidur. Kemudian ridwanun, ada malaikat Ridwan. Ridwan, penjaga pintu surga. Ya. Malikun, penjaga pintu neraka. Ya. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah jauhkan kita dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan memasukkan kita di dalam surga bersama orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Ada suhuf, ada kitab. Ya. Suhuf itu beberapa lembar. Ya, Allah turunkan. Di antaranya Allah turunkan ada 50 suhuf. Ya. Itu Allah berikan kepada Nabi Syis. 30 suhuf Allah berikan kepada Nabi Idris. 10 suhuf Allah berikan kepada Nabi Adam. Kemudian ada 10 suhuf Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim. Itu yang Allah berikan, suhuf beberapa lembar Allah berikan kepada para nabi. Nah, kemudian ada para nabi yang Allah berikan kitab. Tadi beberapa lembar, ada nabi yang Allah berikan kitab. Kitab Taurat Allah berikan Nabi Musa. Kitab Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud. Kitab Injil Allah berikan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab Al-Qur'an Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di antara semua itu yang Allah turunkan, di antara kitab-kitab itu hanya Al-Qur'anlah yang terjaga, Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Ya. Walaupun mushafnya dibakar, tetap Al-Qur'an itu tetap ada, karena banyak yang hafal Al-Qur'an. Kemudian berikutnya iman kepada para anbiya, para rasul, ya, para nabi yang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah kepada mereka untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah utus para nabi untuk memberikan petunjuk kepada manusia, ya, kepada jalan yang benar, untuk menyempurnakan kehidupan mereka dunia dan untuk menjadikan bahagia kehidupan mereka di akhirat. Allah utus para anbiya, para nabi. Kemudian Allah kuatkan, Allah berikan mukjizat untuk para anbiya itu, para nabi tersebut, agar mereka percaya, ya, dengan mereka para nabi adalah utusan Allah. Mereka menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskannya kepada orang-orang yang mukallaf, ya. Maka wajib atas kita, orang yang mukallaf akil baligh, memuliakan semua para nabi. Semua para nabi
wajib kita muliakan karena utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka terjaga dari perbuatan dosa kecil maupun dosa besar. Para anbiya maksum, terjaga daripada perbuatan dosa. Jumlah para rasul ada 313. Ada yang mengatakan 315 jumlah para rasul. Yang wajib kita imani ada 25 yang sudah kita hafalkan itu. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Uzair, Isa, Muhammad. Ya, di sini sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang penutup. Di sini kata para ulama tidak menyebutkan nama Dzulkifli. Ya. Akan tetapi nama Nabi Dzulkifli itu ya, dialah Nabi Ilyas, berbeda pendapat, sehingga tidak disebutkan. Ada yang mengatakan Nabi Dzulkifli itu dialah Nabi Zakaria. Ya. Ya. Tapi yang lain mengatakan ya Nabi Dzulkifli disebutlah itu. 25 itu dengan Dzulkifli. Di antara 25 yang tadi itu, maka ada yang terpilih namanya ulul azmi. Ya. Ini ada 5 orang para anbiya, para rasul, para nabi yang terpilih karena mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi dan istimewa. Siapa mereka itu? Mereka itu pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tingkat kesabarannya begitu luar biasa. Ya. Makanya kata para ulama, 2 hal yang membuat kita ini tinggi derajatnya dunia akhirat, cepat mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Harus punya 2 hal. Punya sabar, sifat sabar, dan punya sifat syukur. 2 hal ini jika kita miliki, maka kita akan mulia dunia dan akhirat, tinggi derajatnya. Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh. Maka para anbiya ini dikelompokkan di kelompok ulul azmi, para nabi yang mempunyai tingkat kesabaran yang begitu sangat luar biasa. Maka wajib mengimani semua para anbiya, para rasul tadi itu, ya, dan mereka para anbiya dan rasul itu mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib para nabi adalah as-siddiq, jujur. Mustahil kalau ada nabi yang berbohong. At-tabligh, menyampaikan disalah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah, sifat para anbiya. Fatana, cerdas. Jadi semua para anbiya itu cerdas, pintar. Mustahil berbohong, mustahil dia menyembunyikan apa yang Allah sampaikan, mustahil dia berkhianat, dan mustahil dia bodoh. Kemudian sifat jaiznya, di mana para anbiya itu sama seperti manusia, bisa sakit, ya, dengan syarat katanya sakit yang ringan, sakit gigi, sakit demam, apalagi pilek, yang ringan-ringan saja. Adapun yang kita dengarkan, kata para ulama, disebutkan juga di sini, adapun yang kita dengarkan daripada cerita-cerita seperti yang menimpa mereka kaljuzam wal baros, belang atau apa nih, lepra, yang ceritanya Nabi siapa itu? Nabi Ayub, ya. Maka kata para ulama ini cerita Israiliyat, cerita Bani Israel, ya, tidak bisa dipakai, digunakan. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menguatkannya. Tapi cerita itu ada dari zaman dahulu, tapi tidak kenapa? Karena para nabi itu mempunyai tugas tabligh, menyampaikan wahyu. Bagaimana dia akan menghadapi umat sedangkan dia seperti itu keadaannya, parah penyakitnya? Tidak mungkin. Hanya penyakit-penyakit ringan saja yang menimpa mereka.
Dan di antara mereka 25 rasul itu, maka muncullah pemimpin para anbiya, pemimpin para rasul, penutup para rasul adalah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Afdalul anbiya, afdalul rusul, paling utamanya para nabi dan para rasul. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Beliau diutus juga di kota Mekah, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Beliau wafat di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. Syariat yang dibawa oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan syariat-syariat yang sudah pernah dibawa oleh para rasul sebelumnya, sampai hari kiamat syariat baginda Nabi Muhammad itu. Jadi syariat Nabi Muhammad dari zaman itu nanti sampai hari kiamat baru selesai. Maka seyogyanya kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau secara nasab bernama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian ibunya Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah bintu Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ya. Jadi bertemunya nasab ayah Nabi dengan ibunya di kakinya Kilab. Wa kanat wiladatuhu, Nabi dilahirkan Tani'ata asyara Rabiul Awal min amil fil. Beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi 50 tahun setelah kejadian itu. Kejadian yang mana Allah turunkan burung-burung membawa batu api dari neraka untuk melemparkan pasukan gajah yang pada saat itu ingin merobohkan Ka'bah. Ya. Bahkan ada satu gajah yang tidak Allah matikan, tidak Allah bunuh, tidak dilempar oleh burung. Gajah paling besar. Jadi gajah itu banyak, pasukan Abrahah itu dari Yaman dia datang. Ya, karena dia ketika bangun Ka'bah juga di Yaman, tapi tidak ada yang datang untuk beribadah di situ. Akhirnya dia kesal. Sudah, Ka'bah yang ada di Mekah robohkan dulu, biar orang datang ke Yaman untuk beribadah. Sampai di situ, ya, bertemu dengan kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Lalu dia rampas semua onta-onta milik kakek Nabi Abdul Muttalib. Kemudian dia bertanya, siapa pemilik Ka'bah ini? Maka Abdul Muttalib mengatakan Allah, ya, Allah. Karena kakek Nabi terus mengikuti daripada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah. Kalau kami datang ingin menghancurkan Ka'bah ini, siapa yang akan menghalangi? Ya, yang punya, kata Abdul Muttalib. Yang punya. Siapa yang punya? Allah. Kau akan berhadapan dengan dia. Jadi orang-orang yang ada di Mekah ini tidak akan menghalangi kami, tidak, karena bukan punya kami. Kami hanya menjaga saja. Heran Abraha ini. Ada tempat yang dia sucikan, dia istimewakan, tapi tidak mau dipertahankan, malah dibiarkan. Heran, ya, sudah. Dia perintahkan gajah paling besar, ya, namanya Mahmud, sebutkan di dalam kitab sejarah. Gajahnya paling besar. Itu disuruh pertama kali untuk mendobrak Ka'bah itu biar sampai hancur. Ternyata gajah itu maju belok, dia tidak mau ke depan, dipukul tidak mau, akhirnya dia lari. Gajah inilah yang tidak mati, yang lainnya habis semua mati. Ya, satu gajah itu saja, dia tidak mau, dia takut dengan azab Allah. Nah, ketika gajah-gajah itu datang, disebutkan di dalam surah Al-Fil, ya, maka mereka itu ketika dilempar dengan batu dari api neraka, tersentuh langsung berlubang dia punya tubuhnya, tertentu api berlubang-lubang, ya, sehingga tidak tersisa, ya. Jadi bangkai-bangkai gajah, bangkai-bangkai manusia tidak tersisa, habis terbakar karena batu api dari neraka itu. 50 tahun sebelum Nabi lahir.
Sehingga dikenallah tahun itu tahun gajah. Kemudian Nabi SAW, ya, ketika beliau mencapai umur 40 tahun, pada saat itulah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Ya. Pada tahun ke-13 dari diangkat menjadi rasul. Ya, berarti umur Nabi 53, beliau pun hijrah ke kota Madinah. Ya. 10 tahun beliau tinggal di kota Madinah, berarti umur beliau 63 tahun beliau wafat. Ayah dan ibu beliau ya wafat ketika beliau masih kecil. Ayah beliau wafat, Nabi masih 2 bulan di dalam kandungan. Ya. Ibu beliau wafat, Nabi berumur 6 tahun. Beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian umur Nabi 8 tahun, kakek beliau Abdul Muttalib wafat. Kemudian beliau pun diasuh oleh pamannya Abu Talib. Ya. Perjalanan kehidupan Nabi SAW diceritakan di dalam kitab sejarah. Kemudian Nabi mempunyai istri, ini khususnya ada 11 orang. Khusus buat Nabi. Ya. Adapun umatnya tidak boleh lebih dari 4. Tapi kalau mau 4 boleh. Tapi tak boleh lebih dari 4. Nabi 11. 2 orang wafat, Nabi masih hidup. Siti Khadijah wafat, Nabi masih hidup. Kemudian Siti Zainab wafat, Zainab binti Khuzaimah wafat, Nabi masih hidup. 2 orang istri beliau wafat, Nabi masih hidup. Adapun 9 sisanya Nabi wafat setelah Nabi wafat. Nabi wafat, maka setelah itu 9 istri Nabi yang lainnya itu wafat. Siapa saja 9 istri Nabi yang wafat setelah Nabi? Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah, Siti Saudah, Siti Hafsah, Siti Maimunah, kemudian Ummu Habibah atau Siti Ramlah. Ya. Kemudian Siti Zainab, Ummu Salamah, Siti Juwairiyah, Siti Sofia. 9 orang ini wafat setelah Nabi wafat. Kemudian ada satu budak perempuan yang juga dia dimiliki oleh Nabi, budak perempuan, namanya Maria Qibtiyah, yang melahirkan nanti seorang anak laki-laki namanya Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi mempunyai anak namanya Ibrahim, itu dari Maria Qibtiyah, ya, orang Mesir. Nabi SAW mempunyai 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki yang pertama bernama Qasim, maka Nabi dapat julukan Abul Qasim, nama anak beliau Al-Qasim. Kemudian yang kedua Ibrahim, yang ketiga Abdullah, ya. Abdullah, ini Qasim, Ibrahim, Abdullah, ini putra Nabi. Yang ketiga-tiganya ini wafat di masa kecilnya. Ya, ini semuanya masih kecil wafatnya. Nabi mempunyai 4 orang anak perempuan. Siti Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi. Kemudian ada Siti Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Ummu Kulsum menikah dengan Sayyidina Utsman. Setelah wafatnya Siti Ruqayyah wafat, Sayyidina Utsman dinikahkan lagi dengan Ummu Kulsum, sehingga Sayyidina Utsman mendapat julukan Dzunurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Maksudnya apa kata para ulama? Salah satu maknanya dia menikahi 2 putri Nabi. Setelah wafat Siti Ruqayyah menikah dengan Ummu Kulsum. Kemudian putri Nabi yang keempat Sayyidatuna Fatimah Zahra menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya. Dari Sayyidah Fatimah inilah turun ke keturunan Nabi SAW. Ini juga khususnya. Kalau kita keturunan yang dari laki-laki, maka Nabi keturunan beliau dari Siti Fatimah. Khususnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi SAW. Maka muncullah Syarif, Syarifah. Kalau bahasa lainnya Sayyidah. Sayyidah itu Syarifah artinya. Syarifah. Yani
keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, lahirlah keturunan Nabi dari situ. Sampailah saat ini. Kemudian semua putra-putri Nabi yang 7 orang itu, ya, 6 orang dari Siti Khadijah, ya, Qasim, Abdullah, dan 4 orang perempuan, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Ummul Kulthum, dan Siti Fatimah, itu dari Siti Khadijah. Kecuali 1 orang laki-laki yang bernama Ibrahim, beliau putra daripada Maria Qibtiyah, ya. Kemudian Nabi juga mempunyai paman-paman. Ada 11 paman Nabi. Ada 11. Yang kita kenal cuma 3 orang saja ini. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Talib. Nah, ini yang kita kenal, paman Nabi, Hamzah, Abbas, Abu Talib. Kemudian Nabi punya 6 orang bibi, ya, saudara daripada ayahnya, perempuan ada 6 orang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri peperangan yang beliau ikut sendiri, ya. Ada 27 peperangan yang Nabi ikut langsung. Adapun 35 peperangan itu Nabi hanya mengutus sahabat saja. Nabi tidak ikut. Tapi jangan sampai salah dipahami kata para ulama. Peperangan yang diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah lalu disalahpahami oleh orang-orang saat ini, di mana mengatakan Islam itu agama perang, menaklukkan orang, memasukkan Islam orang ke dalam ajarannya dengan cara kekerasan. Tidak. Baca sejarah harus lengkap. Tidaklah dilakukan penyerangan, melainkan sudah diserang duluan. Coba lihat cerita perang Badar, ya. Ketika orang-orang yang berdagang di Syam itu, orang-orang Arab di Mekah, mereka berdagang di kota Syam, lalu mereka khawatir kalau pulang nanti akan dicegat di jalan oleh kaum muslimin dari kota Madinah, maka mereka mengutus utusan untuk pergi ke kota Mekah, ya, agar melindungi mereka. Mendengar kan akan ada orang-orang dari kota Mekah untuk datang ke kota Madinah, maka Nabi pun mengajak para sahabat, jangan sampai terjadi peperangan di kota Madinah, kita keluar dari kota ini, tunggu nah itu terjadi perang Badar. Jadi diserang duluan, baru, jadi semua cerita perang itu diserang duluan, baru mulai menyerang. Bukan berarti Islam adalah agama yang dia itu memasukkan orang kepada ajarannya dengan cara perang. Tidaklah dilakukan peperangan itu, melainkan setelah diserang duluan. Hampir semua cerita perang yang ada di dalam kitab sejarah, baik yang dihadiri oleh Nabi ataupun yang tidak, semuanya diserang duluan, barulah mempertahankan. Gitu. Jangan sampai salah paham kata para ulama. Karena udah muncul ternyata, para ulama udah bicara berapa ratus tahun yang lalu, ternyata muncul di zaman kita. Nah, di media disebutkan bahwasanya Islam itu agama perang, menaklukkan orang-orang untuk biar ikut kepada ajarannya dengan diperangi. Tidak, muncul untuk memfitnah Islam. Islam itu emang seperti itu, nanti di akhir zaman akan difitnah, terus direndahkan. Ternyata tetap Islam itu malah tambah mulia dan tambah tinggi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, beriman kepada hari akhir. Ya, bahwasanya hari yang saat ini kita alami setiap hari itu akan berakhir. Dinamakan dengan Yaumul Qiyamah, hari kiamat, atau hari manusia kelak setelah dimatikan dibangkitkan kembali. Ya. Wajib meyakini itu, ya, meyakini ada hari pembalasan, ya. Disitulah akan dilihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang berbuat baik kecil apapun dia akan lihat balasannya, ya.
Biar mereka tidak kecewa yang berbuat baik di dunia ini. Udah rajin berbuat baik tapi hidupnya slow ya. Tak ada seperti orang yang berbuat jahat luar biasa mentereng hidupnya. Jangan khawatir, nanti kau akan mendapatkan balasannya. Dia tak pernah berbuat jahat, tapi kadang-kadang susah gak hidupnya. Itu berbuat jahat malah tidak pernah susah kelihatannya. Nanti kata Allah akan dia dapatkan. Barang siapa yang berbuat jahat sekecil apapun dia akan rasakan nanti. Hati-hati. Sehingga untuk menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala, akan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang Allah miliki yang begitu luar biasa, maka di dalam hari kiamat itu ada rentetan-rentetan yang akan kita lalui. Ada namanya siratal mustaqim. Nah, orang-orang yang berjalan di dalamnya, orang-orang yang istiqomah dengan amal baiknya. Ya. Makanya ada yang berlintas seperti kilat. Ya, yamuru kal barak. Mereka melintasi siratal mustaqim itu seperti kilat. Semoga kita termasuk. Amin. Ada yang melintas ya, seperti orang yang berkendaraan. Ada yang melintas seperti orang yang berlari kencang. Ada yang berjalan tapi tetap sampai juga. Cuma kan takut itu. Ngeri jalan. Ada yang merangkak. Merangkak lebih lama gitu. Merangkak. Wah. Nah, itu yang jadi campur takut. Nah, apa yang menghilangkan rasa takut itu? Amal baik. Amal baik itu akan menghilangkan rasa takut. Bagaimana? Nanti dia akan melintas seperti kilat. Bahkan ada, atau apa itu satu riwayat atau ungkapan ulama, termasuk orang-orang yang istimewa itu orang yang istiqomah sholat di masjid. Orang yang istiqomah di sholat di masjid itu nanti dia melintasi siratal mustaqim itu ya, seperti orang yang naik kendaraan. Jadi nyantai ya dia. Atau sampai ya masjid. Maupun masjid jadi kendaraannya. Ada yang sampai bercerita sampai seperti itu. Keadaan di sana itu tergantung amal. Kemudian ada mizan, timbangan. Nah, ini ditimbang dulu. Ya. Wa amma man khafat mawazinhu fa ummuhu hawiyah. Nah, ini khawatir ini. Yang ringan amalnya, tempatnya sudah jelas. Hawiyah, neraka hawiyah. Ternyata orang-orang yang beriman Allah bahagiakan mereka. Ya. Tilkal jannatul lati u'idat lil muttaqin. Itu surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, disiapkan surga. Tempatnya begitu luar biasa, istimewa, ya. Kemudian ada neraka untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diletakkan di dalamnya. Kemudian sebelum melewati hari kiamat itu, kata para ulama, ada namanya alam kubur. Nah, dia juga antara nikmat dan azab. Alam kubur, alam barzakh. Ya. Ada tempat penantian itu. Ke orang yang beramal baik, ya. Orang yang Allah maafkan dosa-dosanya karena sering beristighfar, apalagi di bulan Rajab sangat dianjurkan istighfar. Kata Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi, barang siapa yang membaca istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali, mau siang mau malam terserah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Allah ya haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maksudnya apa? Dia akan menjadi ahli surga. Kenapa? Karena Rabbighfirli, Allah ampunkan dosaku. Kemudian wa tub alayya, dia bertobat. Kalau sudah dosa dimaafkan, tobat diterima, warhamni, dia dirahmati, sudah tempatnya surga. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Silakan baca bulan Rajab ini, para ulama di mana-mana baca ini. Ya, para ulama setiap habis sholat, ya, kalau di Tarim itu bacanya habis sholat subuh, sambil mengatakan malahan mereka itu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya. Ada yang bacanya ba'dal isya. Seperti di Indonesia banyak bacanya ba'dal isya.
Kemudian rukun iman yang terakhir adalah takdir, baik buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang harus diperhatikan ketika bercerita dengan takdir, ya, jangan sampai hal-hal yang buruk, yang tak baik disandarkan kepada Allah. Itu dilarang. Adab kepada Allah tidak boleh menyandarkan hal-hal yang buruk kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita, wa ma min hasanatin faminallah, wa ma min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang baik datang dari Allah. Itu kan biasa kita pakai kalau ceramah tuh. Atau kita ngasih sambutan. Apa yang buruk-buruk datang daripada dirimu sendiri. Ini adab kata para ulama, dan Allah juga mengajarkan demikian itu. Ya. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kau mencuri? Ini udah takdir Allah. Saya bisa apa kata dia? Sehingga kata para ulama, menyalahkan takdir lebih besar daripada dosa yang sedang dia lakukan. Dosa mencuri itu, maka lebih besar lagi dosa menyatakan Allah mentakdirkan dia mencuri. Itu lebih besar dosa. Menyalahkan takdir, tidak boleh. Ya. Karena manusia Allah titipkan akal, ilmu, iradah juz'iyah, kehendak, bagian daripada kehendak. Ini air, ya. Akal kita menyatakan ini kalau saya tumpahkan ini basah nanti ini. Maka ilmu kita yang ada ini, wah, tidak usah dilakukan. Ini ada api. Ya. Kalau kita masukkan jari kita terbakar. Akankah kita melakukan itu? Tidak. Kecuali tak sengaja. Tapi kalau dengan sengaja tidak mau kita. Nah, itu dia. Ada akal dan ilmu, dan ada iradah juz'iyah, kehendak, bagian daripada kehendak, sehingga kita tidak mau melakukan itu. Tapi ketika kita sudah tahu api ini membakar, lalu kita masukkan, ya sudah. Itu dia. Sudah tahu ini membakar, kita masukkan tangan kita di dalam api, ya terbakar tangannya. Ya. Sudah tahu air ini kalau kita tumpahkan ke sarung itu basah, lalu kita lakukan, ya sudah. Jangan salahkan orang lain. Ya. Salahkan dirimu. Wa ma min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Apa yang buruk itu datang dari dirimu. Kau sudah tahu akalmu sehat, beda dengan orang yang akalnya tak sehat. Ya. Nah itu. Sehingga kata para ulama, yakinnya kita, imannya kita, takdir baik buruk datang dari Allah, tapi kita tetap beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana adab terhadap takdir itu Allah sendiri yang mengajarkan. Zaharal fasad fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut. Itu ulah daripada kaki tangan manusia. Takdir Allah untuk menjadikan ini rusak, ini hancur. Tapi Allah mengatakan sebab ulah kaki tangan manusia. Hutan dia gundul, terjadi banjir. Ya. Drainase disumbat. Ini kan ulah manusia nih. Banjir gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Allah sendiri mengajarkan kepada kita ketika bercerita takdir, salahkan dirimu, jangan salahkan Allah di dalam takdir. Tapi di dalam keyakinan semua baik buruk Allah yang takdirkan, ya. Sehingga kita diberikan kehendak, kita diberikan bagian daripada kehendak, akal dan ilmu agar tidak melakukan hal demikian. Itu bisa memilih kita jadinya. Andai kata dikasih tahu ini racun, ini air minum, ini air putih, ini air racun. Kira-kira kita minum yang mana? Minum racun? Nggak mau. Pasti kita minum air putih. Udah dikasih tahu lagi, ini racun. Racun tikus nih, asli nih racun tikus. Atau selain racun tikus apa? Pembersih WC apa itu namanya? Ini Fiksal, ini air putih. Diletakkan di meja ini. Kira-kira kita yang akal sehat nih minum Fiksal apa minum air putih? Pasti minum air putih kan? Nah, coba kita buktikan loh. Nah betul, ini air putih nih. Demikianlah ya sekelumit tentang rukun iman. Ya. Nanti insya Allah kita akan masuk Kitabut Thaharo, bersuci. Insya Allah di pertemuan yang akan datang insya Allah. Itulah sekelumit tentang cerita rukun iman. Ada kaitannya dengan tauhid. Panjang lebarnya ya tetap belajar tauhid.
Tidak di sini. Kita akan ada kitab khusus yang menjelaskan tentang panjang lebarnya di dalam kitab tauhid tersebut. Ini hanya sekedar lewat saja. Ya, sehingga kita punya pengetahuan, kita mempunyai pemahaman walaupun hanya sekelumit, sehingga kita tahu, oh ternyata seperti ini. Panjang lebarnya tinggal ngaji kitab tauhid insyaallah. Kitab fikih yang akan kita bahas di kitab Safinah ini insyaallah mulai malam yang akan datang akan kita masuk di bab bersuci, ya. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, umur yang panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan urusan dunia akhirat, diberkahi rezekinya, dijadikan anak keturunan kita orang yang saleh dan saleha, diterima amal solehnya, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Iya. Ya. Jadi ujian ini kalau tak lulus ujiannya lanjut. Ya. Maksudnya tidak naik tingkat. Ujian pasti ada. Selama kita hidup di dunia, kita tidak akan lepas dari ujian. Hanya ujian ini berpindah atau tidak, itu tergantung kita lulus atau tidak. Ada orang diuji dari syahwatnya. Wah, kalau udah lihat perempuan tak sanggup ya. Tak lulus dia, maka ujiannya itu terus. Ketika dia lulus dari bab ini, oh karena dia menikah, maka nanti ujiannya di hartanya pula. Ya. Oh di hartanya sudah, dia termasuk orang yang pandai berzakat dan rajin bersedekah dermawan. Dia akan diuji dengan urusan kesehatannya, naik. Ya. Oh ternyata walaupun disakit tetap istiqomah, Allah berikan kesehatan, diuji. Terus pindah-pindah itu. Kalau dia tidak lulus, maka itu terus ujiannya. Ya. Itu terus ujiannya. Tak pindah-pindah. Karena dia tidak lulus, dia tidak sabar di situ. Jadi selama hidup di dunia, tetap ujian itu. Pertama, ujian itu untuk menegur orang-orang yang lalai kepada Allah. Yang kedua, Allah jadikan ujian itu untuk mengangkat derajat orang yang diuji. Yang ketiga, Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Yang keempat, biar dia tahu yang berkuasa di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Biar dia tahu yang berkuasa di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia diberi, ketika dia bersabar atas segala ujian itu, maka dia pun mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama hidup di dunia tidak akan lepas daripada ujian. Nah, ujian itu untuk naikkan derajat kita. Seperti budak sekolah, naik dari kelas 1 naik kelas 2, dia harus ujian loh, ulangan. Kalau tak lulus, tetap kelasnya tetap kelas 1 lah terus dia. Nah, tak naik kelas. Nah, jangan sampai kita tak naik kelas nih di dalam menjalani kehidupan. Kita udah tahu, kita udah sering belajar. Nah, harus bersabar. Insyaallah ada hikmah dalam segala apa yang Allah ciptakan untuk orang yang mengalami ujian tersebut. Pasti itu. Wah, sadar dia, ya Allah, ternyata aku ini sombong dengan apa yang aku miliki. Atau Allah uji, oh ya, semuanya. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, la yadri gadral sihha illa ahlu sukmi. Tidaklah mengetahui nilai kesehatan kecuali orang-orang sakit. Orang-orang sakit itu tahu dia. Nilainya sehat itu orang sakit lebih tahu. Orang yang tak sehat ini slow ya dia. Nah, gitu. La ya'rifu gadral haya illal mauta. Yang tidak tahu nilainya hidup kecuali orang yang sudah wafat. La ya'rifu gadral syabab illa ahlul haram. Tidaklah tahu nilainya masa muda nih kecuali orang yang udah tua. Ya Allah. Kan udah tua baru tahu dia. Karena ada pepatah mengatakan laitas syabab ya'udu yauman. Andai kata masa muda ni boleh balik sehari saja. Dia nak buktikan, aku pun bisa kak. Waktu aku muda, cuma aku tak sempat ya dulu, kata dia. Makanya. Jadi ujian itu untuk mengangkat derajat, menghapus dosa, dan untuk memantapkan keimanan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.